Tema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan kebudayaan turut dibahas dalam debat ketiga. Kali ini, kedua calon wakil presiden saling adu gagasan tanpa didampingi capres. Beberapa istilah dalam debat sempat ramai di media sosial, diantaranya 10 Years Challenge yang sempat disebut beberapa kali oleh cawapres Ma'ruf Amin. Istilah yang dekat dengan meme perubahan fisik di kalangan milenial itu dikaitkan dengan dana riset. Ma'ruf yakin dana riset di beberapa kementerian dapat memajukan Indonesia menuju 10 Years Challenge. Kedua paslon cawapres juga memiliki program untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Ma'ruf akan mengeluarkan kartu prakerja, di mana pengangguran akan diberikan honor selama 6 bulan hingga 1 tahun selama belum mendapatkan kerja. Sementara, Sandi akan menyiapkan rumah siap kerja dengan sistem link and match antara sistem pendidikan dan dunia usaha. Selanjutnya, apakah berbagai gagasan itu dapat menggait generasi milenial di Pilpres mendatang? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, kita lihat tadi cuplikan dari debat tadi malam. Lanstok kali ini kita akan membahas ramainya percakapan di media sosial saat debat ketiga berlangsung. Berbagai istilah seperti 10 Years Challenge yang sempat viral di kalangan milenial disebut beberapa kali oleh cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin. Sementara cawapres Sandiaga Uno menawarkan program Rumah Siap Kerja untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Ya, selanjutnya apakah berbagai istilah yang dekat dengan anak muda serta berbagai program yang ditawarkan kedua pasangan calon dapat memikat para pemilih milenial? Untuk membahasnya hal itu telah hadir di studio kami pengamat komunikasi politik UIN Gun Gun Herianto dan juga Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang. Selamat siang Mbak Tika dan Mas Gun Gun, terima kasih sudah hadir. Pastinya semalam semua nonton bareng ya. Ini sekarang nobar tuh bukan sepak bola lagi, tapi debat yang lagi kita tonton gitu. Saya ke Mbak Tika dulu untuk mengupdate bagaimana perkembangan sosial media kita dari mungkin setelah debat selesai semalam, setelah 2 jam itu selesai, lalu tadi pagi atau malamnya atau hingga siang ini ada pergerakan seperti apa yang diamati? Ya, jadi itu menarik di debat ketiga karena kalau dilihat itu menurut netizen ya, netizen merupakan salah satu debat yang menarik buat mereka, menghibur dan juga mereka puas terhadap perhelatan debat kemarin gitu. Kenapa begitu? Karena mereka awalnya tuh underestimate gitu terhadap debat yang ketiga kali ini, dan itu terlihat bahwa dari pagi sampai sore hari biasanya yang namanya perang tagar itu udah muncul dari pagi, tapi sampai sore itu perang tagarnya baru ada hanya satu aja gitu, yang satunya belum gitu. Nah, ternyata ketika di debat gitu ya, segmen 1, segmen 2 situasinya masih sangat landai gitu ya, naratif masih gitu. belum Jadi, terlalu aktif masih begitu? belum terlalu aktif, jadi lebih banyak pendukung-pendukung loyal yang mereka memberikan masukan gitu. Tapi setelah segmen ketiga itu ada pergerakan isu gitu ya dan emosi yang ditujukan oleh para netizen dan mereka agak kaget gitu. Jadi mereka terutama memang ditujukan kepada Pak Kiai Ma'ruf yang selama ini tuh mereka melihatnya dari debat pertama itu membuat mereka netizen kecewa kan waktu itu gitu. Ternyata di debat ketiga itu mereka kaget dan Pak Kiai Ma'ruf itu mendapat sorotan karena ternyata dia di luar ekspektasi kita. Iya, lebih pintar, lebih cerdas, dia bisa memberikan data dengan detail dan terukur gitu, dan itu yang menjadi situasi di netizen malam itu gitu. Kagetnya itu gimana Mbak? Maksudnya kagetnya itu senang atau kaget itu malah kecewa atau gimana? Jadi kagetnya itu karena lebih ke tidak disangka gitu loh bahwa ternyata Kiai Ma'ruf itu speech-nya bagus, hafalannya kuat. Berarti memang gitu. arahnya jelas ke pasangan ke cawapres nomor urut 01. Iya, terus akhirnya dari situ netizen itu terus kemudian seperti melakukan riset gitu. Oh, ternyata di balik Bank Syariah itu ada Kiai Ma'ruf gitu. Oh, ternyata Kiai Ma'ruf itu seorang profesor. Oh, pantesan dianya. Nah, gitu, itu yang kemudian muncul itu untuk pada saat debat ya gitu, yang ditujukan kepada Pak Kiai Ma'ruf gitu. Sementara di Pak Sandi itu dia memiliki pendukung-pendukung loyal gitu, dan mereka tuh memang sangat suka dengan penampilan Pak Sandi yang dianggapnya cool, tidak menyerang, santun, humble, dan kemudian juga ganteng gitu. Itu jadi plus poin. Iya, ada itu bahkan tagarnya pun kaya, gagah, ganteng, gesit gitu kan. Ada khusus tagar itu begitu ya Mbak Tika? Tagar itu gitu. Dan
malam itu tagarnya dua kan, yang satu adalah berpengalaman dan bijaksana, yang satu lagi adalah gesit, ganteng, kaya. Nah seperti itu. Oke, nomor satu apa, Mbak Tika? Jadi ada dua. Jadi kalau tadi pagi itu situasinya sudah berubah ya. Jadi kalau per tadi siang nih sampai jam 12 itu Wapres generasi milenial itu ada 56.000 percakapan. Kemudian 01 berpengalaman bijaksana itu 55.000 percakapan. Sandi menang debat yang muncul baru tadi malam sampai pagi ini ada 59.457. Wapres Kukiai ada 177.659 percakapan, dan terakhir adalah muda, kaya, cerdas, gesit, ganteng. Artinya 38. kalau dilihat tagar untuk kedua pasangan calon ini sama rata, berimbang. Begitu ya. Nah, sebenarnya ada sisi yang menarik ya terkait dengan dua paslon tersebut, karena sebelumnya itu Pak Kiai Ma'ruf itu kan kurang aktif di Twitter kan gitu. Jadi kita membuat satu riset 1 minggu sebelumnya. Ternyata percakapan antara Pak Kiai Ma'ruf dibandingkan dengan Pak Sandi Uno itu 30 banding 70%. Lebih besar Pak Sandi Uno. Pak Sandi Uno, Tetapi pada saat debat kemarin ada 42 akun-akun yang dalam artian dia bukan akun dari pendukung 1 atau pendukung 2 yang dia ikut memberikan respons terhadap debat gitu. Dan itu yang membuat ternyata jumlah percakapan di antara Pak Kiai Ma'ruf yang tadi proporsinya 30-70, Pak Kiai Ma'ruf dia meningkat 41% tadi Mbak Tika, pada saat debat gitu. Jadi menarik mencuri sekali. perhatian gitu. Iya, oke. Mungkin kita sebenarnya pengen ke Mas Gun-Gun untuk membahas itu hashtag apa ganteng, cerdas, cantik dan berpengalaman bijaksana itu sebenarnya menunjukkan komunikasi politik yang sebenarnya atau seperti apa di dunia nyata. Tapi kita harus jeda sejenak ya, Cakri dan pemirsa Landstalk akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.